Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu kelas 5? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat terus untuk belajar di rumahnya ya nak ya. Anak ibu, materi kita pada pagi hari ini ya ininya tentang kalimat thayyibah tarji. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang kalimat thayyibah. Jadi contoh yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang contoh kalimat thayyibah tarji yang bunyi lafalnya yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Oke anak ibu, sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan pedoman lengkap guna menyikapi segala peristiwa baik suka maupun duka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin karena semua keadaannya baik baginya, dan itu tidak terjadi pada siapapun kecuali orang mukmin. Jika dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika dia ketimpa kesulitan, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis tersebut berisi perintah kepada kita agar bersyukur ketika mendapatkan kelapangan dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Hal itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencerminkan diri sebagai orang yang beriman. Menurut Imam Sayuti dalam tafsir Al-Jalalain, sabar adalah menahan diri terhadap apa yang kita benci. Sikap inilah yang wajib kita miliki saat menghadapi musibah. Selain itu, ketika kita mendapatkan musibah dan ujian dari Allah, hendaknya kita mengucapkan kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke anak ibu, selanjutnya dari kalimat tersebut kita tahu bahwa Allah telah menciptakan semua makhluk yang ada di bumi termasuk manusia. Kemudian kita diberi nikmat dan karunia yang tak terkira oleh Allah. Contohnya nikmat kesehatan, panca indera, rezeki, tempat tinggal, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Semua hanya bersikap sementara dan tidak kekal. Apabila tiba-tiba Sang Pencipta sebagai pemilik semua yang kita miliki ingin mengambilnya kembali, kita tidak bisa mencegah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak cara untuk mengambil kembali semua yang telah diberikan kepada kita. Misalnya, rumah yang hancur terkena gempa, dompet yang hilang, atau orang tua yang sangat kita sayangi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kembali ke ridhoannya Allah, semua memang milik Allah, termasuk keluarga yang kita miliki. Sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Sang Pemilik dan Pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, sebagai muslim yang beriman, kita harus selalu mengucapkan kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, dan kalimat tarji. Itu adalah contoh dari kalimat thayyibah yang selalu harus kita baca dan senantiasa mengingat Allah Sang Pencipta kita. Oke anak ibu, selanjutnya contoh penggunaan kalimat thayyibah tarji. Yang pertama adalah ketika kita merasa ketakutan, yang kedua musibah kelaparan, yang ketiga kehilangan harta benda, yang keempat kehilangan orang yang kita cintai, yang kelima kegagalan dalam panen, yang keenam mengalami kecelakaan, yang ketujuh terjadinya musibah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin topan, atau puting beliung dan tsunami. Maka saat kita menghadapi musibah tersebut, maka kita ucapkanlah kalimat thayyibah tarji, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Setiap manusia yang menghadapi berbagai musibah memiliki sikap yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, akhirnya melakukan hal-hal yang merugikan diri dia sendiri, seperti mencuri dan putus asa. Contoh lainnya yaitu ketika seorang mengalami musibah kehilangan orang yang dia sayangi, dan dia tidak bisa merelakan kepergiannya. Itu cara atau sikap yang berbeda-beda saat kita dalam menghadapi musibah. Sedangkan sikap yang baik dalam menghadapi musibah adalah sabar sambil berzikir kepadanya dengan mengucapkan kalimat tarji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah tarji harus disertai sikap lapang dada, sabar, ikhlas, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Jangan terlalu gembira jika kamu hidup dalam kenikmatan, dan janganlah terlampau bersedih hati jika kamu dalam kesengsaraan. Kenikmatan dan kesengsaraan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak ibu, jadi kita harus bersyukur jika kamu mendapatkan kenikmatan hidup, dan bersabarlah jika kita mendapatkan kesusahan dalam hidup. Kemudian manfaat mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Manfaatnya yaitu 1. Mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan dan ujian yang dihadapi. Yang ketiga, mendapatkan karunia dan nikmat yang ditambah lagi. Yang keempat, menjadikan seorang muslim sejati yang mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, menjadikan hamba yang dicintai dan disayangi Allah. Yang keenam, menjadikan umat Islam yang meneladani jejak Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW. Oke anak ibu, itu penjelasan tentang kalimat thayyibah tarji, baik cara menghadapi musibah yang kita alami dalam hidup, kemudian contoh penggunaan kalimat thayyibah tarji dan manfaatnya. Silahkan anak ibu baca kembali di LKS halaman 3 pembahasannya sampai dengan halaman 9. Oke anak ibu, untuk tugasnya nanti akan ibu kirim melalui WA group. Terima kasih, semangat terus untuk belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.